Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah menyelesaikan saum atau berpuasa di bulan Ramadan ini hari ke-15. Alhamdulillah 15 hari, udah setengah bulan. Berarti lebaran tinggal berapa hari lagi? Sekarang dehnya. Bapak-bapak, ibu-ibu parantos kagungan tos ngagalah acep lebaran. Ibu-ibu sudah beli baju lebaran, bapak-bapak. Kalau belum, segera sekarang. Jangan menunggu nanti mepet menuju ke arah lebaran. Ya. Jadi mengpeng masih nyalse. Kalau nanti menjelang lebaran itu sudah masa sedap. Di pasar baru, di dalam kaum, di mana-mana pokoknya mah. Terus menjelang lebaran berarti sudah memasuki 10 hari terakhir Asyurul Awakhir, maka disitulah kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah. Jadi optimalkan waktu kita selama Ramadan ini yang hanya setahun sekali dan belum tentu tahun depan kita akan mengalaminya lagi. Maka kemudian kalau kita mau beli baju lebaran atau nyiapkan kue dan segala macamnya, mending dari sekarang. Ya, jadi nanti setelah memasuki 10 hari terakhir kita sudah tidak lagi disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan lebaran. Baik. Bapak-bapak ibu sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan saum selama ini kita lakukan dan juga ibadah-ibadah yang lainnya Allah terima dan menjadi amal saleh buat kita, dan nanti itu insyaallah akan kita dapatkan pahalanya nanti di akhirat kelak. Dan nanti suatu saat nanti di akhirat kita akan kaget ketika mendapatkan pahala yang demikian banyak, padahal perasaan ibadah kita hanya biasa-biasa saja, begitu saja. Tapi itulah karunia Allah Subhanahu wa taala, memberikan balasan terhadap suatu amal ibadah itu enggak tanggung-tanggung, enggak hitungan. Maka kita pun dalam beribadah jangan menghitung-hitungan. Baik. Amanah yang diberikan kepada saya adalah berkaitan dengan kewajiban zakat fitrah. Nah, ini setiap tahun kita sudah tunaikan, kita sudah laksanakan zakat fitrah, zakat al-fitri. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah setiap tahun kita mengeluarkan zakat. Dan insya Allah pembahasan ini juga sudah sering dibahas. Jadi tidak aneh lagi, bapak-bapak sudah paham tentang zakat fitrah kan ya, ibu-ibu. Nah, berarti sudah paham semuanya, sudah selesai. Ya. Jadi keperluan lagi ada ceramah karena sudah dilaksanakan, sudah diamalkan dan juga sudah dipahami. Baik, hanya sedikit saja mengingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli 'alaihim." Ambillah dari harta mereka, khudh berarti diperintah, fi'il amr, diperintahkan untuk pemerintah, dalam hal ini adalah Amirul Mukminin atau ulil amri. Pada saat itu berarti Rasulullah SAW yang berperang. Rasulullah langsung diperintahkan oleh Allah untuk mengambil dari sebagian harta, min amwalihim, enggak semuanya, hanya sebagian kecil dari harta mereka. Berarti zakat itu harus diambil. Maka kemudian Rasulullah menugaskan sahabat untuk melakukan pengambilan zakat dari masyarakat atau dari suatu kaum. Dan kemudian berkembang terus sampai sekarang, maka biasanya di masjid-masjid itu ada amilin yang tugasnya ngambil zakat. Nah, jadi zakat itu harus diambil kalau berdasarkan ayat ini. Jadi ambil zakat idealnya bukan nunggu, tapi datangi rumah-rumah para muzaki untuk mengambil zakat, ya, kewajiban mereka, karena perintahnya adalah khudh min amwalihim shadaqatan. Nah, kalimat sedekah di situ maksudnya adalah zakat, karena
zakat itu ada secara istilah ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ketika berbicara tentang sedekah, ketika itu adalah sifatnya wajib, maka maksudnya adalah zakat. Tapi kalau sedekah yang sifatnya biasa, artinya itu sebuah keutamaan, ya, bukan suatu kewajiban, maka itu berarti sedekah biasa atau infak. Ada infak, ada sedekah, ada zakat. Nah, kalau zakat ini sifatnya wajib hukumnya. Nah, kemudian bagi amil yang mengambil zakat atau kita biasanya menunggu masyarakat yang datang ke masjid menitipkan zakat. Maka kewajiban amil adalah tentu saja selain dia menampung dan menyalurkan, dia ketika menerima zakat, titipan zakat dari muzaki, dia harus mendoakan. Ya, harus mendoakannya. Jadi sebetulnya kalau biasa di kita ada semacam ijab kabul ya. Sebetulnya dalam zakat memang tidak ada ijab kabul, tidak disyaratkan. Tapi kalaupun ada ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi yang diwajibkan adalah mendoakan orang yang berzakat. Washolli alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Nah, jadi mendoakan kebaikan tentu saja. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Sehingga zakat itu fungsinya adalah untuk membersihkan dan mensucikan seorang muzaki. Nah, jadi seorang muzaki, orang yang berzakat, itu fungsinya zakat itu adalah membersihkan dan mensucikan, membersihkan harta dan juga mensucikan jiwanya. Dari apa? Kalau harta nanti ada pembahasan tersendiri zakat harta. Ada zakat mal, ada zakat fitrah atau zakat fitri. Nah, nanti zakat mal ada pembahasan tersendiri. Nah, tapi fungsinya adalah untuk membersihkan. Barangkali mungkin kita tidak sadar bahwa dari harta yang kita kumpulkan, kita dapatkan ada sesuatu yang syubhat atau ragu-ragu, samar-samar, ini teh halal atau haram. Nah, bisi aya nu kitu harta kita, maka kemudian dikeluarkan zakatnya untuk membersihkan harta kita. Dan kemudian kalau zakat al-fitri, ya, zakat fitrah biasa kita menyebutnya, itu adalah mensucikan jiwa. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Nah, dalam satu hadis Rasul menyebutkan bahwa bagi orang-orang yang saum, ya, setelah mereka melaksanakan saum, maka sempurnakanlah ibadah saum itu dengan menunaikan zakat. Menunaikan zakat, karena barangkali ketika kita melaksanakan ibadah saum ada hal-hal yang mungkin kita sadar ataupun tidak, ada yang dilanggar, ada yang perbuatan-perbuatan yang mungkin kurang baik, ada perbuatan dosa yang kita lakukan, kita tidak menyadarinya. Biasanya kita bari ngabuburit, ngumpul, ngariung, ngerumpi, kadang-kadang sok ngomongkeun batur ya. Atau banyak hal gitu ya, hal-hal yang tidak kita sadari, maka ini fungsinya adalah mensucikan jiwa kita setelah kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan kemudian ketika kita menunaikan zakat, didoakan oleh si penerima atau orang yang mengambil zakat tersebut atau dalam hal amilin. Nah, apa doanya? Doa kebaikan apapun. Tapi biasanya di kita itu doanya adalah ajarakallahu fima a'taita. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu dari apa-apa yang kamu berikan, a'taita. Wa barakallahu fima abqaita. Dan semoga Allah memberkahi dari harta yang kamu sisakan. Jadi yang disisakan lebih banyak kan daripada yang diberikan, seperti itu. Nah, doa itu menenteramkan, akan menenangkan dan menguatkan jiwa bagi seorang yang berzakat, bahwa dia yakin bahwa dengan dia melakukan zakat ternyata kemudian dia sudah menunaikan kewajiban, kemudian bahwa doa itu insya Allah dikabulkan, sehingga kemudian zakatnya menjadi pensuci bagi jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian untuk siapa zakat fitrah ini? Kalau di dalam Al-Qur'an innamas shadaqatu lil fuqari wal masakin ada 8. Itu sebetulnya zakat secara umum, tapi lebih khusus lagi sebenarnya adalah zakat mal. Adapun zakat fitrah yang kita keluarkan sebelum khatib
naik mimbar ya, ketika Idul Fitri. Nah, batasannya itu waktunya. Jadi waktunya adalah ketika matahari terbenam di terakhir bulan Ramadan, tanggal 1 Syawal, masuk tanggal 1 Syawal. Nah, disitulah waktu wajib untuk mengeluarkan zakat. Sampai kapan? Sampai imam naik mimbar untuk berkhutbah. Maka setelah itu tidak ada lagi zakat. Maka kemudian kalau dibayarkan setelah itu maka statusnya adalah sedekah biasa dan dia berdosa karena belum menunaikan zakat fitrah. Nah, maka kemudian untuk jaga-jaga jangan sampai kemudian kaporotan kita orang kajong-jonan akhirnya kemudian lupa. Nah, maka akhirnya kemudian ada kebijakan dari amilin untuk menyegerakan. Nanti dititipkan kepada amil, nanti amil yang bertanggung jawab untuk mendistribusikannya pada saatnya. Jadi alhamdulillah kita dipermudah. Nah, kemudian kalau zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Yang diberikan itu adalah makanan pokok. Kalau zaman Rasulullah adalah makanan pokoknya gandum, ya, karena makannya roti, kemudian kurma, ada juga kismis gitu ya. Kismis itu anggur yang dikeringkan. Seberapa satu sok itu ketika dikonversikan kita makanan pokok kita beras, lebih kurangnya 2,5 sampai 3 kilogram. Ya, seperti itu. Harus makanan pokok. Maka kemudian beberapa ulama fikih mengatakan bahwa memang zakat fitrah harus makanan pokok. Tapi kemudian ketika ini menyulitkan, maka ada kemudahan boleh diuangkan. Ya, boleh diuangkan. Besarannya sesuai dengan biar yang biasa kita konsumsi sehari-hari. Kalau pemerintah atau badan amil zakat menetapkan besaran misalnya antara 35 sampai 40, itu adalah standarnya. Kalau kita biasa makan yang harga berasnya 20.000 per kilo, maka itulah yang dipakai. Tapi kalau kita biasa mengkonsumsi yang berasnya misalnya 14.000, ya itulah yang kita pakai. Ya. Jadi makanan pokok sehari-hari yang kita konsumsi. Jadi seperti itu. Nah, adapun kemudian dikonversi atau menjadikan uang untuk kemudahan karena untuk pengiriman ke daerah-daerah tertentu misalnya, maka itu dibolehkan. Ya. Beberapa ulama fikih mengatakan itu boleh. Walaupun ada beberapa juga yang mengatakan bahwa harus makanan pokok. Maka kemudian ada kebijakan. Kalau dulu di kampung menjadi amilin di sana bahwa karena harus makanan pokok beras, akhirnya kemudian pihak amilin dalam hal ini misalnya di masjid disediakanlah beras. Disediakan beras. Nanti yang muzaki yang datang ini karena dia rindu harus bawa beras, akhirnya kemudian udah bawa uangnya saja. Nanti ada transaksi jual beli beras. Nah, tapi tidak di masjid, yang nggak boleh berdagang atau jual beli di masjid transaksinya. Di luar, di teras lah gitu ya, di teras. Nah, si muzaki nanti dia membeli atau jadi mengubah uang yang dibawa menjadi beras sejumlah mustahik. Muzakinya berapa? Kalau 5 orang berarti kira-kira 12,5 kilo. Nah, pihak DKF atau pihak amilin menyediakan beras itu. Nanti ada transaksi setelah itu berasnya diberikan kepada muzaki, uangnya diterima oleh amilin. Nanti kemudian si muzaki membayarkan zakat fitrah untuk dirinya dan keluarganya itu berupa beras diterima oleh amilin. Bisa seperti itu. Jadi ketika ada yang kekeh kudu beas tapi mau beas di imah gitu, nah maka amilin harus menyediakan, memberikan kemudahan bagi orang yang mau berzakat. Jadi seperti itu. Dan untuk siapa? Zakat fitrah ini beda dengan zakat mal tadi yang 8 golongan. Tu'matan lil masakin. Tujuannya adalah untuk memberi makanan bagi orang-orang miskin agar jangan sampai ketika semua orang makan-makan pada hari Idul Fitri, sementara orang miskin, fakir miskin, dia tidak ada makanan di rumahnya sehingga kemudian dia tidak bisa bersukacita di dalam Idul Fitri. Sehingga akhirnya kemudian
Dengan makanan itulah, dengan zakat itulah sehingga semua orang menikmati dan betul-betul Idul Fitri kembali sarapan atau kembali makan-makan. Nah, karena Idul Fitri itu berarti kembali hari raya untuk makan-makan. Yang tadinya selama 1 bulan berpuasa, maka ketika tanggal 1 Syawal tidak boleh ada yang berpuasa, harus makan semuanya. Maka orang-orang fakir miskin inilah akhirnya kemudian dia mendapatkan makanannya dari harta zakat fitrah tadi. Nah, jadi itu zakat fitrah itu intinya adalah untuk fakir miskin, ya, untuk makanan mereka. Dan muzakinya siapa? Orang yang memiliki kelebihan makanan untuk hari Idul Fitri. Jadi kalau Idul Fitri 2 atau 3 hari ke depan masih ada makanan, maka dia muzaki, dia zakatnya wajib. Ya. Tapi kalau dia tidak ada makanan sama sekali, berarti dia mustahil. Seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan zakat fitrah atau zakat fitri. Baik, ini sebagian saja. Ada beberapa sebetulnya terkait dengan zakat fitrah ini, tapi intinya adalah bahwa zakat fitrah ini adalah seperti lamun orang mah setiap hari itu harus mandi, ya, membersihkan badan kita dari kotoran, dari debu yang nempel, dari berbagai macam bau dan segala macamnya, ya, dari daki. Nah, maka zakat fitrah itu adalah sebetulnya membersihkan badan kita, membersihkan jiwa kita. Dan kemudian zakat fitrah itu ibaratnya adalah kotoran yang menempel pada diri kita, itu harus dibuang, ya, harus dibuang, harus dibersihkan, diberikan kepada orang yang membutuhkannya, sehingga kemudian ketika Idul Fitri, alhamdulillah insya Allah kita betul-betul kembali kepada fitrah. Allah memberikan ampunan kepada kita semuanya dan kita dibebaskan dari segala dosa-dosa, dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Maka kemudian seluruh rangkaian amal ibadah di bulan Ramadan ini ditutup dengan kita mengeluarkan zakat fitrah, dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya bisa menunaikan ini. Nah, dan diberikan waktu atau kesempatan hidup kita untuk menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan menerima seluruh amal ibadah kita. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa lakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.